Pemirsa, kebakaran menewaskan 4 orang dalam satu rumah di Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Tetangga yang sempat mendengar teriakan minta tolong tak mampu berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah berlantai 2 di perumahan Medland Puri, Cipondoh, Tangerang, Banten dini hari tadi. Akibatnya, 4 penghuni rumah yang masih satu keluarga, yaitu pasangan suami istri dan anak mereka yang berusia 5 tahun, serta satu lansia, ditemukan tewas mengenaskan. 2 jenazah ditemukan di lantai 2, sementara 2 lain ditemukan di ruang tamu dan kamar di lantai bawah. Saat kejadian, tetangga sempat mendengar teriakan minta tolong, namun tidak bisa berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Api kan besar banget, kita juga takut-takut nih bisa nih nggak kira-kira, terus ada yang beberapa masuk coba, aduh nggak bisa deh, ya udah biarin aja ya, kita cuman usahain biar apinya jangan sampai deket-deket ke mobil kan, karena kalau meledak kan takutnya makin gede lagi. Keempat jenazah telah dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah RSU Kabupaten Tangerang untuk keperluan penyidikan kepolisian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran, sudah ada rekan kami Luis Ayu di perumahan Medland Puri, Cipondoh, Tangerang, Banten. Luis, apakah sudah diketahui penyebab kebakaran ini? Ya, Stefani dan juga pemirsa, kebakaran hebat memang telah menghanguskan satu rumah di perumahan Medland Puri, Blok B7 nomor 10, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Akibatnya 4 penghuni rumah meninggal dunia pada Selasa dini hari tadi sekitar pukul 4.30. Dan dapat Stefani saksikan di layar kaca dan juga pemirsa, terpantau garis polisi masih dipasang di depan pagar, artinya masih tidak diperkenankan untuk siapapun yang memasuki kawasan tersebut. Diketahui pada pukul 1 siang tadi, tim Inavis memang telah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, di mana sampai dengan saat ini juga dari pihak polisi mengatakan sudah ada 5 orang saksi yang telah diperiksa di Polres Tangerang. Dan dari informasi yang kami dapatkan untuk sementara, bahwa diketahui penyebab dari kebakaran yakni adalah korsleting listrik. Dari informasi yang kami dapatkan pula, diketahui ada 4 korban yang meninggal dunia ditemukan pada saat api berhasil dipadamkan. 2 korban berada di lantai 2 dan 2 orang korban lainnya berada di lantai bawah atau di lantai 1. Selain rumah dan seluruh isinya yang hangus terpanggang, terdapat pula kendaraan pribadi korban juga yang terparkir di depan rumah mereka. Terpantau kendaraan tersebut ada 1 unit mobil yang kendaraannya sepertinya rusak, tertiban reruntuhan dari bangunan rumah begitu. Selain ada 1 unit mobil dari halaman rumah mereka, rumah yang terbakar ini maksud kami, terdapat pula 2 kendaraan sepeda motor yang juga terparkir di depan rumah mereka. 1 kendaraan hangus terbakar dan 1 kendaraan motor lainnya ini masih bisa terselamatkan begitu. Dari informasi terbaru pula yang kami dapatkan, diketahui memang informasinya bahwa 4 jenazah korban kebakaran ini sudah menjalani visum di RSUD Kota Tangerang. Diketahui pihak keluarga juga akan segera memakamkan mereka. Seluruh korban diketahui mengalami luka bakar lebih dari 90%. 4 orang korban tersebut yakni sepasang suami istri, 1 orang anak dan 1 orang lagi belum diketahui siapa atau identitasnya, namun yang diketahui bahwa berusia 60 tahun. Dan istri yang meninggal dunia tersebut juga diketahui tengah mengandung 4 bulan yang meninggal dunia tersebut. Dan diketahui api berhasil dipadamkan oleh petugas sekitar pukul 6 pagi tadi setelah 4 mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Stefani. Baik, terima kasih Luis Ayu melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke Sumatera Utara. Pemirsa, 6 unit rumah semi permanen ludes terbakar di kawasan padat penduduk Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar 6 rumah semi permanen di Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut keterangan saksi mata, api bermula dari rumah kosong milik warga yang ditinggalkan pemiliknya. Api cepat merembet ke rumah sekitarnya karena banyak bahan yang mudah terbakar. Saat ini sementara yang kami terima data kebakaran ada 6 rumah, tapi hangus, sebagian terbakar. Terbakar sebagian. Itu dugaan sementara? Dugaan sementara mungkin dari harus korsleting kayaknya, atau nanti mungkin ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hitriansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang penyuluh agama di Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara tega menyiram istrinya dengan air mendidih. Peristiwa itu terjadi setelah sang istri menemukan dugaan perselingkuhan suaminya. Cuma kita dengan dia di belakang itu, nggak ada orang lain, nggak ada. Armin Dakotalot, pria berusia 39 tahun ini harus diamankan sementara di Polsek Nuangan setelah dilaporkan istrinya atas kasus penganiayaan. Pria yang merupakan penyuluh agama ini diduga menyiramkan air panas ke tubuh istrinya. Peristiwa dilatar belakangi cekcok lantaran sang istri menemukan bukti perselingkuhan di ponsel suaminya. Akibat penyiraman, korban mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Medika Manado untuk mendapat penanganan. Melaksanakan tugas di. Kalau dari yang luka itu dari kepala sampai di badan itu melepuh itu. Kemarin waktu setelah bikin laporan kita antar ke Puskesmas, jam hampir subuh kita amankan itu suaminya itu. Hingga kini, polisi masih menyelidiki adanya unsur kesengajaan di dalam kejadian ini. Jika terbukti, terduga pelaku akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Risnan Labejang, iNews melaporkan. 8 pemuda asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi. 8 pemuda diduga tersangkut kasus pencabulan 2 gadis di bawah umur yang berawal perkenalan di media sosial. 8 remaja yang berada di tempat cukur rambut di Desa Boro-Boro, Konawe Selatan ditangkap tim Besar 77 Satreskrim Polres Kendari, Sulawesi Tenggara. Kedelapan remaja ini ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana pencabulan 2 gadis di bawah umur. Atas kejadian ini, 1 korban pendarahan hingga dirawat di rumah sakit. Polisi mengungkap modus pelaku berkenalan dengan korban di sosial media yang dilanjutkan dengan pertemuan di suatu tempat. Aksi tersangka telah dilakukan belasan kali sejak September hingga Oktober. Berkenalan ya melalui media sosial yaitu Facebook. Awalnya pelaku inisial A berkenalan terhadap korban inisial A. Kemudian mengajak bersangkutan untuk bertemu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dalam korban dan hasil visum dari rumah sakit. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang mengatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai pro dan kontra. Anggota DPR dari fraksi PKS menuding Permendikbud tersebut seakan melegalisasi perzinaan di lingkungan kampus. 3 September 2021, Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud nomor 30 nomor 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun peraturan ini kini menuai polemik terutama terkait dengan tudingan legalisasi perzinahan. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI fraksi PKS Fahmi Alaidrus. Pernyataan tersebut ia sampaikan berdasarkan keluhan dari sejumlah ormas. Saya yakin maksud dan tujuan dari peraturan menteri ini ingin menghilangkan kekerasan seksual di dunia kampus. Namun sayangnya peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila atau asusila yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis.
Dalam pasal 5 ayat 2, sejumlah definisi kekerasan seksual memuat frasa yang sama, yaitu terkait dengan persetujuan korban. Sehingga dengan kata lain, jika ada persetujuan antara korban dan pelaku, maka sebuah perbuatan bernuansa seksual tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun di sisi lain, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mendapat dukungan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut menyatakan akan segera mengeluarkan surat edaran untuk mendukung aturan tersebut di perguruan tinggi keagamaan negeri. Permendikbud ini menuai kritik dari berbagai pihak karena mengadopsi draft lama rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Padahal rancangan undang-undang ini belum juga selesai dibahas di Balek. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kolam bekas tempat permainan wahana air yang sudah lama terbengkalai di objek wisata pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu menelan korban jiwa. 2 pemuda yang nekat berenang di lokasi tersebut tenggelam, 1 diantaranya ditemukan tewas setelah hilang selama 4 jam. Tim SAR gabungan bersama warga menemukan jasad Agung yang sempat hilang usai berenang bersama rekan-rekannya di kolam air laut yang berada di tepi pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu. Jasad korban ditemukan tersangkut di jaring bekas nelayan setelah tim SAR melakukan penyelaman di sekitar lokasi korban tenggelam. Butuh waktu 4 jam hingga jasad korban berhasil ditemukan. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Bengkulu. Mereka berenang, bermain-main di kolam ini. Ada 6 orang, Kemudian 1 orang tadi, 2 orang tadi tenggelam. Kemudian 1 sudah berhasil diselamatkan warga. Kemudian 1 lagi masih. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelam di aliran Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta Timur. iNews sore akan kembali sesaat lagi.